Prabu Harjuna Sasrabahu Padepokan Arga Sekar. Sesekali di puncak Gunung Geber turun hujan. Namun hal itu tak menghalangi Bambang Sukrasana menggembleng diri. Setelah hampir 3 pekan, kini Bambang Sukrasana dengan kekuatan batinnya telah mampu memindahkan batu sebesar kepalan tangan bergeser beberapa depa. Bambang Sukrasana sendiri tidak tahu apakah ini merupakan keberhasilan atau bukan, karena ia tidak tahu ukuran keberhasilan itu. Hanya ayahnya saja yang bisa mengetahuinya. Namun, hari ke-40 masih belasan hari lagi. Masih cukup waktu untuk meningkatkan kemampuannya sebelum pulang ke Padepokan Arga Sekar. Sementara itu, Bambang Sumantri terus menggembleng diri agar siap menerima ilmu dan pusaka sakti Kyai Dadali. Di samping itu, ia juga mesu diri dengan memusatkan nalar budinya. Ia mencoba membaca dengan mata batinnya lembar demi lembar buku kecil pemberian ayahnya. Setelah diulangi beberapa kali, ia bisa mengingat seluruh isi buku itu, mulai dari awal hingga akhir. Seakan seluruh rangkaian kata dan juga simbol-simbol yang tergambar dalam buku itu tercetak di benaknya yang siap dibuka setiap saat. Namun demikian, ia tak bosan untuk selalu mengulang mempelajarinya. Besok pagi adalah hari yang ke-30, Bambang Sumantri menggembleng diri. Resi Swandagni yang juga disebut Resi Swandageni itu mengingatkan anaknya Bambang Sumantri bahwa besok akan ia tunjukkan kedahsyatan ilmu dan pusaka Kyai Dadali. Ia diajak ke sebuah tepi pantai dengan bentangan pasir yang luas namun sepi, tak pernah dikunjungi orang karena masih dikelilingi oleh hutan. Sedangkan lautnya berombak cukup tinggi, sehingga hampir tidak mungkin nelayan sampai di tempat itu. Resi Swandagni memang memerlukan tempat seperti itu agar tidak diketahui oleh siapapun. Mantri, bersiaplah. Besok sebelum terang tanah, kita sudah berangkat, berkata Resi Swandagni. Apakah ke tepi sungai seperti biasanya, Bopo? Bertanya Bambang Sumantri. Bukan, besok ikuti saja aku, berkata ayahnya. Malam itu Bambang Sumantri hampir tidak bisa memejamkan mata. Namun hal itu tidak menjadi masalah baginya, karena sudah terbiasa berlatih. Bahkan sehari semalam tak tidur sekejap pun. Ia belum tahu akan diajak kemana besok pagi. Ayam jantan telah berkokok. Bambang Sumantri telah bersiap-siap. Di samping menyiapkan perbekalan, ia juga mempersiapkan lahir dan batin. Ayahnya telah berpesan untuk membawa anak panah setidaknya 30 batang dan juga gandewanya. Sebelum matahari semburat merah, Resi Swandagni pun telah bersiap diri. Beberapa cantrik telah mengetahui rencana kepergian Resi Swandagni dan Bambang Sumantri. Mereka pun melihat Bambang Sumantri membawa satu endong anak panah. Mereka mengira bahwa bapak anak itu akan berburu. Kemudian Resi Swandagni berkata, jika hanya berjalan kaki sewajarnya, mungkin sehari semalam belum akan tiba di tempat tujuan. Oleh karena itu, kau harus berlari mengikuti aku, pinta ayahnya. Baik, Bopo, saut Bambang Sumantri. Ayo kita berangkat, ajak Resi Swandagni.
Ketika masih di lingkungan sekitar Padepokan Argosekar, mereka masih berlari sewajarnya dengan menuruni lereng pegunungan. Namun setelah sampai di tempat yang sepi, Resi Suwandagni mulai mempercepat larinya, dan Bambang Sumantri mengikuti di belakangnya. Lari sang resi semakin lama semakin cepat. Namun Bambang Sumantri mampu mengikuti kecepatan lari ayahnya. Bahkan ketika memasuki hutan dengan hanya jalan setapak yang jarang dilalui orang, Resi Suwandagni pun telah berlari dengan puncak kecepatannya. Namun Bambang Sumantri masih bisa mengikuti kecepatan lari ayahnya. Bahkan ia yakin bahwa anaknya masih bisa berlari lebih cepat lagi. Resi Suwandagni merasa bangga karena anaknya telah mampu mengimbangi ilmunya, bahkan melampauinya. Oleh karena itu, ia yakin bahwa anaknya itu akan mampu menerima warisan pusaka Kiai Dadali. Matahari telah lewat sepenggalah ketika mereka yang berlari itu merasakan terpaan angin laut. Pertanda telah mendekati pantai.